pembahasan maksiat badan. Masih kau maksiat badan. Maksiat badan. Wa adamul ihdad, dan tidak berbela sungkawa. Wa adamul ihdad, dan tidak berbela sungkawa ala zauji, atas meninggalnya suami. Ini termasuk maksiat juga, maksiat badan. Gimana bentuknya bela sungkawa? Di antaranya yang diajarkan itu ialah ketika suaminya meninggal itu kita dilarang memakai hiasan, bentuk rasa berkabung namanya. Tulis Pak Ustaz tadi. Apa? Tadi Pak Ustaz ngomong tulis. Iya. Tidak boleh. Ya, wa adabul hidat, dan tidak berbela sungkawa atas suami. Meninggal suami. Iya, atas meninggalnya suami. Ini termasuk maksiat. Artinya kalau suami meninggal ya kita harus juga ikut berbela sungkawa, ikut sedih. Dengan cara diantaranya meninggalkan hiasan, perhiasan itu ya. Terus iddahnya, dan itu juga dianjurkan sampai iddah. Berapa iddahnya kalau meninggal suami itu? 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari. Bulan ya Ustaz ya. 4 bulan 10 hari. Arba'atu asyhurin wa asyaratu ayyamin. Wa tanjisul mayyit, wa tanjisul masjid, dan juga menajiskan masjid. Menajiskan masjid ini juga tidak boleh masuk maksiat badan. Ada sebuah hadis, in hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul awil qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu tidak layak dinajiskan atau dikotorin, dan masjid itu hanya untuk layak digunakan untuk berzikir kepada Allah, bersolat dan membaca Al-Quran. Makanya kalau orang haid itu dilarang lewat di masjid ya. Tapi di situ catatannya in khafat talbihahu, apabila takut mengotori masjid. Kalau sekarang kan tidak ada seperti itu, sudah ada alat ya, sudah ada pembalut. Jadi itu tujuannya kenapa dilarang orang haid berjalan di masjid, takut mengotori masjid ya. Tapi kalau hanya tidur nggak apa-apa, boleh. Tidur di masjid boleh. Wa taqdiruhu, dan mengotori masjid walau bi tahirin, sekalipun dengan benda suci. Mengotori juga nggak boleh sekalipun dengan benda suci. Kalau tadi menajiskan, sekarang nggak menajiskan tapi mengotori, yaitu dengan benda suci. Apa contohnya? Kalbusok, seperti meludah di masjid, itu nggak boleh. Terus bagaimana kalau lagi sholat ada apa itu? Kayak meludah gitu ya. Nah, kalau saya kan memang udah punya ini. Kalau saya ini udah sisu, karena saya memang punya penyakit apa ini, ingusan ya, terus jarang ini ya. Kalau kayak gini ya, kalau lagi tiba-tiba lagi sholat banyak ludah, tinggal diwadahin pakai ini aja, nggak apa, jangan diludahkan. Misalnya ada dahak nih, udah gak bisa lagi, ambil aja ini, taruh di bawah, itu boleh. Jadi jangan meludah. Sekalipun udah Tuhan najis, dilarang mengotorinya di masjid.
Mana tadi ya? Walau bi tahirin, sekalipun dengan benda suci. Wa tahawun. Berikutnya wa tahawun, dan mengentengkan bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, ba'dal istita'ah, setelah mampu. Jadi mengentengkan artinya enggak cepat-cepat daftar haji, padahal dia mampu. Ila ayyamu, sampai mati ya orang. Ya. Terus kan sekarang yang terjadi kadang-kadang orang tuh begini di kampung itu. Ada orang punya kemampuan, lalu dia enggak daftar haji. Alasannya apa? Alasannya masih muda. Apa lagi alasannya? Karena kalau muda itu katanya belum khusyuk gitu ya. Akhirnya nggak daftar haji. Kalau ternyata padahal mampu. Kalau ternyata sebelum itu dia meninggal, itu berdosa itu. Atau ada lagi yang begini di kampung itu. Dia sudah mampu nih dan ada uang. Dia belum haji, tapi ketika itu dia dahulukan orang tuanya dulu. Itu ada di kampung saya. Malah orang tuanya didahulukan dulu. Jadi diongkosin haji. Ya berangkat orang tuanya. Sudah diongkosin ya berangkat ya. Entar beberapa hari kemudian, tahun kemudian, ternyata bangkrut usahanya. Tapi orang tuanya sudah haji sebetulnya. Hanya dia merantau lagi ke luar negeri gitu kan. Nah itu juga bagaimana hukumnya hajinya? Ya kalau hajinya sah, jadi hukum hajinya orang tua sah. Cuman kalau secara hukum, kalau masalah ibadah itu kita nggak boleh mengalah. Dalam Islam ada istilah isar. Isar itu artinya mengalah, mengutamakan orang lain. Itu yang dianjurkan, itu mengutamakan orang lain itu kalau bukan ibadah. Tapi kalau ibadah kita duluan, baru orang lain. Walaupun orang tua. Iya, walaupun orang tua. Kalau untuk ibadah. Jadi kalau untuk ibadah itu makruh hukumnya kalau mengutamakan orang lain. Al-ithar fil qurbi makruhun. Jadi ya sah hajinya, orang tua sah juga, cuman hukumnya makruh. Kalau dia sendiri belum melaksanakan ibadah haji, lalu mengalah. Dan bukan hanya itu Bu ya. Pokoknya semua ibadah itu kita dianjurkan berebut kalau untuk ibadah. Contoh apa lagi? Soft, lagi sholat tuh. Soft. Kita jangan dorong orang suruh ke depan. Dianjurkan kita sendiri merebut. Yang paling depan kita berebut-rebutan. Itu kalau untuk ibadah. Nah, yang isar yang dianjurkan tuh kalau kebaikan, kemaslahatan yang sifatnya bukan ibadah. Itu yang dianjurkan. Contohnya zaman sahabat Rasulullah itu wa yu'thiruna ala anfusihim, itu dalam apa saya lupa itu. Jadi para sahabat itu sahabat Ansor mengalah kepada sahabat Muhajirin. Ketika datangin sahabat Muhajirin itu ya, hijrah ke Madinah, para sahabat Ansor itu mengalah. Walau kaunu bihim khososoh, sekalipun mereka dalam butuh, malah mereka yang mengalah justru dikasihkan kepada sahabat yang muhajir namanya. Nah itu selain ibadah tapi. Jadi kalau selain ibadah kita dianjurkan untuk mengalah. Antrian contohnya ya. Ya udah orang lain duluan. Itu anjurannya. Tapi kalau untuk ibadah, ketika kita mengutamakan orang lain, hukumnya malah makruh. Jadi anjurannya kita duluan, baru orang lain. Itu kalau untuk ibadah. Ustaz, waktu di kampung, waktu saya pulang kampung, ada yang ngomong begini, kok pada nggak sholat ya anak muda? Di masjid mah yang percuma, ada tua-tua, yang muda mah di rumah. Nah, ya itu. Di antaranya karena kalau ya kalau muda kan apa, kalau tua itu sudah lebih khusyuk katanya ya. Gak bisa, justru Allah Ta'ala itu paling suka begini. Nanti ada 7 naungan di akhirat tuh ya, orang yang mendapatkan naungan yang mana di situ tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa itu? Di antaranya itu anak muda yang rajin ibadah. Kalau udah tua rajin ibadah kan wajar ya, yang udah tua ya.
nafsunya dia sudah turun, sudah nggak kayak darah muda lagi, itu wajar. Nah, justru ini masih muda, masih darah muda, dia rajin ibadah, itulah nanti yang dapat di antara orang-orang yang dapat naungan di hari kiamat, yaumul la dhilla illa dhilluh itu ya. Ya itu di antaranya tadi saya katakan tuh, kan saya masih muda, biar ibu saja sama yang ayah yang naik haji gitu kan, diongkosin tuh ya, nggak apa-apa, sah hajinya, makruh tapi hukumnya ya. Kalau dia sendiri belum haji, kecuali dia sudah haji, lalu baru orang tuanya dihajikan, itu nggak apa-apa, itu nggak makruh ya. Lanjut, wal istidanah, dan berhutang. Wal istidanah dan berhutang, liman bagi orang, la yarju yang tidak ada harapan, wafa'an lidinihi lidainihi, wafa'an bisa melunasi, lidainihi kepada hutangnya, min jihatin zahiratin, dari sumber yang jelas, min jihatin zahiratin, dari sumber yang jelas, walam ya'lam, dan tidak mengetahui, dainuhu, siapa orang yang memberikan utang, bidalik, dengan hal itu. Nah, ini juga ya, jadi tidak termasuk maksiat juga kita berhutang padahal kita sudah tidak ada harapan untuk membayar. Apa dek? Mau beli berhutang kepada orang, kepada siapapun, padahal dia sudah tidak mampu secara jelas, sumber yang jelas, dia tidak mampu untuk membayar, dia masih ngutang kepada orang, itu nggak boleh ya. Jadi kalau betul-betul, kecuali kalau darurat, kalau nggak ngutang hanya bisa mati ya, terpaksa, nggak apa. Tapi kalau dia tidak darurat, bukan dalam keadaan darurat, dia sebenarnya tidak mampu untuk membayar, dia malah berhutang, itu juga tidak boleh ya. Artinya berhutangnya itu sudah maksiat ya itu. Nah, bagi orang yang tahu juga, kalau dia sudah dianggap nggak mampu, nggak usah dikasih, kalau seperti itu. Itu namanya membantu perbuatan maksiat kalau masih dikasih ya. Wa adamu ingdaril mu'sir, berikutnya tidak memberikan kesempatan pada orang yang lagi susah ya, tidak memberikan kesempatan menangguh hutang gitu ya, pada orang yang masih belum mampu untuk membayar. Kan ada orang kadang-kadang punya hutang pas lagi sempit ekonominya, belum mampu, dia jatuh tempo, lalu kita langsung tagih aja, nggak ditangguhkan. Nah, itu juga maksiat. Kalau memang kita tahu dia lagi bangkrut gitu ya, ya kita tangguhkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ini nas Al-Quran. Apabila mereka dalam keadaan kesusahan, maka hendak ditangguhkan sampai dia mampu. Bahkan ada lanjutannya ayat itu, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan ada kata engkau bersedekah ya, artinya diikhlaskan gitu ya, itu justru lebih baik, in kuntum ta'lamun. Maka ada sebuah hadis, man andara mu'siran aw wadu anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluh. Barang siapa orang yang memberikan kesempatan atau menangguhkan untuk membayar utang pada orang yang belum mampu membayar, apalagi dia langsung membebaskannya gitu ya, maka orang itu nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti apa? Rentenir ya. Banyak kasus sekarang ya. Itu saya baca di
Ada orang mati gara-gara apa? Hutang apa? Bener, Iya itu hutang yang berbunga. iya berbunga, apalagi itu yang pinjaman online tuh ya. Iya. Kan banyak kisah itu. Lunas raga nambahnya. Iya. Umur hidup itu kalau di online Mm-mm. nggak bakal habis. Tapi di HP di jalan terus tuh. Datang terus tuh. Utang terus, utang 3 juta jadi 30 juta. Bisa begitu ya. Kan ada bukti pembayarannya kan. Sudah bayar. Hah? Ya karena bunganya berjalan. Jadi dikadarin kayak gitu. Zaman akhir. Dan juga dia tuh ngasih ini kemudahan dalam mendapatkannya kan ya. Gak usah anggunan, usah apa-apa, udah kasih aja. Tapi bayarnya nyekik dia tuh. Ya tadi wabadilul mal, dan menyerahkan harta fi maksiatin, di dalam kemaksiatan, ini juga boleh. Apa contohnya? Ya punya harta hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maksiat. Contohnya beli alat-alat musik, alat-alat yang permainan yang tidak ada manfaatnya, itu juga nggak boleh, termasuk maksiat juga. Wal istihanatu, dan juga wal istihanatu, dan meremehkan atau mengendengkan bil mushafi, dengan mushaf. Apa mushaf Al-Qur'an ya. Wa bikul ilmin syar'iyyin, dan dengan ilmu syariat. Ini juga maksiat. Apa contohnya meremehkan, mengendengkan mushaf? Contohnya menaruh benda-benda di atas Quran, menaruh surban, menaruh peci di atas Al-Quran, itu nggak boleh. Itu namanya merendahkan, meremehkan Al-Quran. Kecuali kalau ada tujuan. Apa tujuannya? Misalnya tujuannya lagi kan angin kenceng nih, andai kata nggak dikasih benda di atas, maka Al-Qurannya diterpa angin. Nah, itu beda lagi tujuannya. Namanya ada tujuan syar'i. Jadi nggak ada tujuan seperti itu, main pasang taruh sembarangan aja itu barang-barang di atas Al-Quran, itu nggak boleh. Dan itu yang haram itu, Bu, kalau tidak niat menghina, Bu ya. Tetapi jadi yang seperti itu tidak niat menghina, yang haram. Tapi jika langsung niat menghina bisa murtad, Bu. Kalau langsung niat menghina bisa murtad ya. Bisa kafir. Jadi itu tidak dan menghina saja, itu hanya perbuatannya itu menunjukkan penghinaan, menunjukkan tidak ada penghormatan kepada Al-Quran, itu maksiat. Kalau langsung jelas menghina, apalagi menginjak-injak, naudzubillah, itu bisa murtad, itu bisa kafir. Nah, termasuk apa lagi yang sering saya sampaikan dulu itu, jangan sampai naruh Quran di bawah gitu ya, karena suka ada itu. Jadi lagi apa tuh, kenduri atau apa ya, ngobrol-ngobrol lagi kumpul baca Yasin, ya taruh di bawah, itu jangan. Kalau ibu ketemu dengan itu ambil, kalau bisa nasihatin, nasihat, Bu tolong Al-Quran jangan taruh di bawah, entah kasih apa, kayak bantal kayak gitu ya, agak tinggi lah gitu. Itu bentuk penghormatan kepada, karena itu firman Allah itu kalau kata Imam Syafi'i bukan makhluk Al-Quran, itu firman Allah. Orang nggak punya wudhu aja haram megang ya, kan saking mulianya itu. Jadi jangan samakan dengan koran, jangan samakan dengan buku-buku yang lain. Wa tamkinus sabi, dan juga memperkenankan anak kecil, ghairil mumayyiz, yang belum tamyiz, min hudal Al-Quran,
itu nggak boleh. Anak kecil yang belum tamyiz diperkenankan untuk megang Quran, jangan. Dia kan juga nggak ngerti apa-apa, malah takutnya malah dirobek gitu ya. Yang boleh anak kecil megang Quran itu bahkan dimaafkan dalam kondisi misalnya tidak wudu ya. Kalau dia sudah tamyiz dan memungkinkan untuk diajarin dalam bentuk pengajaran. Misalnya kalau dikit-dikit suruh ambil wudu, dia gak sempat belajar misalnya nih. Karena kecil gak mungkin ngaji, makanya itu dimaafkan. Dalam kondisi tidak punya wudu megang Quran itu anak kecil. Tapi tujuannya untuk mengajar dan dia sudah lebih tamyiz. Yang dimaksud masih kecil. Kayak Fakih ini kan belum tamyiz ya, sudah makan sendiri belum ini? Belum kan? Belum tamyiz. Nah, lalu kasih Al-Quran, nah, itu nggak boleh. Yang dosa orang tuanya itu. Wa taghyiru manail ardi, dan merubah batasnya bumi. Apa batasnya bumi? Kalau di kampung kan punya batasnya bumi itu ya. Orang punya bumi itu ada batasnya masing-masing itu. Wa tasarruf dan juga memanfaatkan wa tasarruf fi syari, dan memanfaatkan jalan bima la yajuzu, bima dengan sesuatu la yajuz yang tidak boleh ya. Jalan digunakan untuk perkara yang tidak boleh. Apa contohnya? Dibangunin tempat-tempat gitu ya, itu nggak boleh ya. Karena jalan umum. Tapi kalau di pinggirnya nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu. Atau ditanamin. Nah itu ada di kampung-kampung tuh orang yang punya apa namanya ya, punya sifat tamak tuh. Kadang-kadang nanam, memang sampingnya tuh tanah dia, terus langsung ke jalan gitu kan. Jadi tanamannya sampai ke jalan gitu. Akhirnya jalannya sempit. Orang mau ngomong kadang-kadang gak enak. Jangan sampai dilakukan hal itu. Itu termasuk maksiat. Wasti'malul mu'ar, dan menggunakan barang pinjaman fi ghairil ma'duni lahu fi, di selain yang diizinkan untuk menggunakannya. Itu mana yang pas ya, mana yang gampang. Menggunakan barang pinjaman di selain yang diizinkan. Jadi minjem barang, tapi digunakan pada selain yang diizinkan. Yang punya ya udah dia minjem, saya minjem motor mau kemana? Ini mau ke depan, mau ke pasar misalnya, kan diizinin kan karena hari ke depan. Ternyata yang nggak diizinkan yang dilakukan apa? Diboncekin sampai 3 orang atau 4 orang atau angkut barang. Nah itu sudah kalau orangnya tahu dia pasti marah kan. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau tidak diizinkan itu namanya maksiat. Jelasin aja kalau ini. Jelasin. Auzada atau lebih al muddati, atas waktu al ma'duni lahu fiha, yang diizinkan, lebih dari waktunya. Ya bilang pinjamnya hanya sehari, malah lebih daripada sehari, itu juga maksiat ya. Au a'arahu li ghairihi, atau meminjamkannya ya orang kepada mu'ar li ghairi, kepada lain orang, atau dipinjamkan lagi kepada orang lain. Nah itu juga tidak boleh ya. Karena kalau minjam itu kan tidak ada ongkosnya Bu ya, beda dengan sewa. Nah kalau sewa kan ada ongkosnya.
wa tahjirul mubah, dan menguasai barang-barang milik umum, barang-barang yang mubah milik umum dikuasai. Kal mar'a, seperti tempat mengangon, padahal itu bukan, tidak ada pemiliknya, milik umum, kita kuasai. Kalau misalnya ada tuh di kampung tuh kadang-kadang langsung kita tanamin rumput sendiri, lalu dikasih patok, ditandain ini milik saya, ini milik saya. Yang paling ngeri itu Bu di Madura, tapi ini saya dengar dari orang ya, bukan saya tahu sendiri. Orang cerita itu kalmisnya begini, ada memang pinggir jalan kan nggak ada, kan milik orang. Pasum. Apa? Fasilitas umum. Iya, lalu kita tanemin rumput gajah tuh Madura itu. Ada beberapa orang tuh yang dengki itu, Bu. Jadi rumput gajah itu dikasih apa katanya, racun katanya. Kimia. Iya, di itunya. Iya, jadi akhirnya mati itu orang yang punya sapi itu. Oh, itu ngeri itu. Sapi kalau mati kan beda dengan ayam kan jutaan nilainya kalau sapi itu. Iya, ceritanya begini, agar rumputnya nggak ada yang ngambil gitu. Agar rumputnya nggak ada yang ngambil, lalu dikasihlah racun. Kalau makan sapi mati sapinya. Itu ada katanya ada begitu. Saya pernah dengar, tapi saya nggak langsung tahu sendiri ya, hanya cerita orang itu. Jadi kalau memang tempat umum nggak boleh kita kuasai. Beda kalau di kota ya. Kalau di kota itu memang sudah ada primanisasi itu ya, yang sudah punya kekuasaan, punya kemampuan, menguasai aja lahannya. Siapa yang nggak mau ikut ya dosa. Tangga saya. Iya. Fasilitas umum, ada yang buat tanaman, pohonnya ditebangun, mangga, buat bengkel. Listriknya nyolong. Itu juga kan aku belah-belahnya. Pikiran. Nyolong listriknya. Jangan ngomongin dia deh. Ya, kalau ngomong tuh kalau nggak disebut orangnya nggak apa-apa. Dia itu kan pos, sebelahnya bengkel. Jadi lahan dikuasai sama dia. Sampai panjang bengkelnya. Akhirnya kan orang udah bilang, Pak, tolong ini diberesin, ini mau bikin tanaman. Pohon mangga ditebang sama dia, pohon apel, mau nggak apel. Saya suka berujak, jadi nggak ada yang buat berujak kan. Terus akhirnya dia ngambil listrik di situ juga. Kata kuliah, Allah udah menempati ngambil listrik lagi. Udah ditegur sama RT tapi tetap nggak gibah gitu Pak, maksudnya. Langsung ya? Nggak respon dianya, dia cuek. Bebek. Nah, tergantung. Memang preman kali dulunya. Bukan preman. Sama saya aja saya bentak dia. Oh. Saya bentak dia. Tapi cuek aja nih. Cuek aja. Tua. Saya benar bentak ya Pak. Itu listrik mati Pak kalau nggak pakai. Oh iya sih mau pakai. Itu kan di sekolah Pak, segituin aja. Dari situ tiang listrik sebelah saya. Dari situ tuh sebelahnya tuh kan ada listrik tuh yang ditolong tuh. Saya tegur Pak. Tapi nggak berubah gitu orang. Ya dia nyantai aja nyel gitu. Macam-macam. Aja tegur lah. Ya, jadi itu nggak boleh ya, menguasai barang-barang milik umum, itu maksiat haram, maksiat badan. Boleh titop, sedikit lagi Bu ya, ini dah berjam 3. Boleh titop dan dan seperti mencari kayu bakar, tempat cari kayu bakar dari tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu dikuasai, itu juga boleh. Wal milhih, dan juga garam, min ma'danihi, dari sumbernya. Wan naqdain. Tadi Pak, air apa? Mana? Ini sumber apa tuh? Wal milhih, dan garam, min ma'danihi, dari tempatnya, dari tempat apa itu ya? Di sumbernya apa namanya ya? Ya laut, di laut. Iya itu maksudnya ya. Garam yang Dari sumbernya, memang bukan bikinan, lalu dikuasai. Nah, pada itu dari sumbernya memang di laut gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Yang mana? Wali kitab, dan mengumpulkan kayu bakar dan tempat pencari kayu bakar gitu ya. Apa yang mana yang pas itu? dari kayu bakar. Iya. Tidak ada miliknya. Minal mawati, dari tempat yang tidak bertuan. Nah, itu juga
Kalau yang pertama kan kalmar'a seperti apa? Tempat mengangon yang umum lalu dia kuasai. Nah, dan juga tempat apa tadi diantaranya mencari kayu bakar. Jadi hutan gitu ya. Iya. Ya? Kan nggak ada pemiliknya. Iya kalau dikuasai. Oh, menguasai. Ya Kalau enggak, boleh. kita boleh ngambil semua. Lalu yang ini kan yang kita kan menguasai tempat umum, menguasai barang-barang milik umum kita kuasai. Contohnya tempatnya tempat ngangon kan punya umum kan, lalu kita kuasai, lalu kita sekat-sekat, apalagi tanamin sendiri. Nah itu nggak boleh. Atau mengambil kayu bakarnya, itu maksudnya ya. Kita kuasai kita itu nggak boleh. Jadi semuanya bisa ngambil kayu bakar di situ. Terus lagi wal milhi, ini contoh ya. Enggak, contohnya seperti garam dan juga garam min ma'danihi dari tempat sumbernya. Jadi siapapun boleh ngambil gitu. Tidak boleh dikuasai. Wan naqdaini. Dan juga naqdaini biasanya dimaknain emas dan perak nih, tambang. Dan gimana? Dan juga Wan naqdain dan emas dan perak. Ya, bukan hanya emas dan perak ya, termasuk seperti apa besi, apa lagi benda-benda tambang ya. Wa ghairihima dan lain keduanya naqdain. Wal ma'i dan juga air lisyurb bentuk diminum. Minal mustakhlafi dari sumbernya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Jangan sampai dikuasai, jangan sampai menguasai barang-barang milik umum. Itu hukumnya dosa, maksiat, namanya maksiat badan. Satu lagi, wasti'maluhu dan memakainya orang al-luqatatah pada barang temuan qabla ta'rif sebelum mengumumkan bisyuruti dengan syarat-syaratnya. Nah, termasuk juga maksiat badan memakai barang temuan sebelum diumumkan, minimal diumumkan 1 tahun ya. Kita mau barang sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya yang penuh ya, kita nggak boleh pakai, tapi kita boleh menyimpan supaya nanti kalau ada datang yang punya kita serahkan kepada yang milikinya. Allah a'lam bishawab. Sudah jam 3 selesai Pak. ya, selesai. Mungkin ada yang mau di sharing. Yang mana Bu? Udah ini dia jauh. Itu memakai barang temuan. Memakai barang temuan Sebelum diumumkan Ya. 1 tahun. sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya minimal 1 tahun. Minjam udah dari tadi jauh. Kalau minjam itu depan Bu sudah Bu. Memakai barang pinjaman selain yang diizinkan. Atau kalau ada waktunya lebih daripada waktu yang ditentukan. Allah alam bisawab.